Andai setiap air matamu bernilai di akhirat. Bayangkan jika setiap air mata yang jatuh dari matamu menjadi cahaya yang bersinar di akhirat. Bukan air mata karena dunia, bukan karena kecewa pada manusia, tapi air mata yang luruh karena cinta, rindu, dan takut kepada Allah. Air mata yang jatuh di keheningan malam, dalam sujud panjang, dalam istighfar penuh penyesalan. Setiap tetesnya menjadi saksi atas hatimu yang hidup, yang masih mengenal Tuhan di tengah kerasnya dunia. Tapi tanyakan pada diri, berapa banyak air mata kita yang terbuang sia-sia? Menangis karena hal yang fana, sedih karena yang tak membawa keabadian. Andai kita tahu betapa berharganya satu tetes air mata yang jujur di hadapan Allah, mungkin kita akan lebih banyak meluruh dalam doa, bukan keluh. Kita akan lebih sering menitikkan air mata karena takut kehilangan rahmatnya, bukan karena kehilangan dunia. Mari latih hati untuk menangis karenanya. Andai kematian berbisik namamu sekarang, bayangkan jika di tengah kesibukanmu hari ini, tiba-tiba terdengar bisikan yang tak bisa kau abaikan, bisikan kematian yang menyebut namamu. Bukan sekadar ancaman, tapi sebuah kepastian yang tak bisa ditunda. Apa yang akan kau rasakan? Panik, takut, atau justru penyesalan? Andai kematian memanggilmu sekarang, apakah kamu siap meninggalkan dunia dengan keadaan amal yang seadanya? Ataukah kamu akan berharap diberi satu kesempatan lagi untuk bersujud lebih lama, meminta maaf pada orang tua, atau memperbaiki salat yang sering kau abaikan? Kita sering hidup seolah-olah besok selalu tersedia, padahal setiap detik adalah langkah menuju akhir. Jika kematian berbisik namamu hari ini, itu bukan untuk menakutimu, tapi untuk membangunkanmu, agar setiap napas, setiap amal menjadi persiapan pulang menuju Allah. Karena saat waktunya tiba, hanya teks. Andai dinding rumahmu bisa bersaksi. Bayangkan jika dinding rumahmu bisa bersaksi. Setiap detik yang kau habiskan di dalamnya, setiap tawa dan tangis, setiap kata yang keluar dari mulutmu akan dicatat dan diingat oleh dinding-dinding itu. Mereka akan menyaksikan setiap keputusan yang kau ambil, setiap hubungan yang kau bangun, bahkan setiap waktu yang kau sia-siakan. Dinding rumahmu akan menjadi saksi bisu atas segala perbuatan yang baik maupun buruk. Tapi, apakah kau ingin mereka menjadi saksi yang membela atau justru memberatkan? Jika dinding rumah bisa bersaksi, apa yang ingin kau kenang? Apakah ada lebih banyak kasih sayang dan kebaikan di dalamnya? Atau justru ada kesalahan yang perlu segera diperbaiki? Ingatlah, rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi juga tempat membentuk karakter. Jadikan setiap sudut rumahmu penuh dengan kebaikan, dan biarkan dinding-dinding itu bersaksi tentang rumah yang penuh berkah. Andai Allah tunjukkan hikmah di balik ujianmu, masihkah kamu mengeluh hari ini? Bayangkan jika Allah membuka tabir takdir dan memperlihatkan seluruh hikmah yang tersembunyi di balik setiap ujian yang membuatmu menangis, setiap kegagalan yang membuatmu terpuruk, dan setiap kehilangan yang membuat hatimu retak. Mungkin kamu akan terdiam lama, menahan sesak di dada, lalu sujud dalam haru, memohon ampun atas segala keluhan yang dulu kau bisikkan. Kamu akan menyadari bahwa di balik sakit itu ada penjagaan, di balik kecewa itu ada perlindungan, dan di balik doa yang belum dikabulkan, itu ada hadiah yang jauh lebih besar sedang disiapkan. Jika hari ini kamu tahu betapa semua yang Allah pilihkan adalah jalan terbaik, bahkan melebihi apa yang kamu inginkan, mungkinkah kamu masih mengeluh? Atau justru kamu akan lebih banyak bersyukur, lebih sabar menanti, dan lebih yakin bahwa setiap air mata yang jatuh, andai ini adalah malammu terakhir di dunia. Pernahkah kamu merenung, bagaimana jika malam ini adalah malam terakhirmu di dunia? Tak ada lagi esok untuk memperbaiki salah, tak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Semua rencana besok, semua janji, semua impian akan berhenti di sini. Andai kamu tahu adakah syalatmu malam ini lebih khusyuk, adakah maafmu lebih lapang, adakah hatimu lebih ikhlas meninggalkan dunia? Kita sering hidup seakan-akan waktu tak terbatas, padahal maut bisa datang tanpa peringatan. Jika ini adalah malam terakhirmu, akankah kamu berani tidur tanpa taubat, tanpa memohon ampun kepada Allah? Atau justru hatimu penuh ketakutan karena terlalu banyak hal yang belum sempat diperbaiki? Malam ini anggaplah sebagai kesempatan terakhirmu. Bisikkan doa yang paling jujur, sujudlah seikhlas-ikhlasnya, dan mintalah ampunan seolah besok tak lagi kau temui fajar. Andai syurga bisa memanggil namamu sekarang, apakah kamu akan merasa pantas masuk? Bayangkan jika tiba-tiba syurga memanggil namamu dengan lembut. Sebuah undangan suci dari tempat yang penuh kedamaian, keabadian, dan kenikmatan tiada tara. Apakah hatimu akan melonjak bahagia,
Merasa layak menyambut panggilan itu? Ataukah justru kamu akan tertunduk malu, sadar betapa seringnya lalai dan alpa? Surga bukan hadiah untuk sekadar amal biasa-biasa, melainkan balasan bagi jiwa yang sungguh-sungguh mencintai Allah, yang sabar dalam ketaatan, yang ikhlas dalam beramal, dan yang tidak pernah menyerah memperbaiki diri. Andai surga bertanya, apa usahamu untuk sampai ke sini? Apa jawaban yang bisa kamu banggakan? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat diri lebih pantas dipanggil. Bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan usaha yang tulus, taubat yang jujur, dan cinta kepada Allah yang terus tumbuh. Meski, andai kamu bisa memeluk dirimu saat paling berdosa. Apa yang akan kamu katakan? Pernahkah kamu membayangkan jika kamu bisa kembali ke masa di mana kamu jatuh dalam dosa terburukmu? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk dirimu sendiri. Mungkin kamu akan menemukan sosok yang rapuh, penuh luka, dan kehilangan arah. Kamu akan mendekat perlahan, memeluk erat, lalu berbisik, kamu masih bisa kembali. Allah lebih besar dari dosamu. Jangan menyerah. Saat itu, mungkin air matamu dan dirinya akan tumpah bersama, menyatu dalam penyesalan dan harapan. Kamu akan berkata bahwa dosa itu bukan akhir dari segalanya, bahwa rahmat Allah melampaui langit dan bumi. Kamu akan menguatkannya untuk bangkit, bertobat, dan berjalan lagi menuju cahaya. Karena sebesar apapun dosamu, pintu taubat tak pernah tertutup sampai ajal menjemput. Andai kamu tahu Ramadan ini yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Bayangkan jika malam ini seseorang membisikkan kepadamu, Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu. Tidak akan ada lagi sahur bersama keluarga, tidak ada lagi tarawih penuh haru, tidak ada lagi malam-malam ganjil yang kau lalui dengan harapan ampunan. Apa yang akan kamu lakukan berbeda? Mungkin kamu akan memperlambat sujudmu, membiarkan air mata membasahi sajadahmu lebih sering. Mungkin kamu akan membaca Al-Quran dengan lebih khusyuk, bukan sekadar mengejar target khatam. Mungkin kamu akan lebih ringan memberi, lebih ikhlas memaafkan, dan lebih berani memohon ampun atas dosa-dosa yang selama ini kau sembunyikan. Andai kau tahu ini Ramadan terakhirmu, adakah malam yang akan kau sia-siakan? Adakah hati yang masih ingin kamu sakiti? Ataukah kamu akan berusaha menjadikan setiap detiknya sebagai bekal terbaik untuk pertemuanmu dengan Allah? Andai salatmu menjadi saksi di hari pengadilan. Bayangkan jika salatmu di dunia menjadi saksi di hari pengadilan di hadapan Allah yang Maha Agung. Setiap gerakan, setiap bacaan, dan setiap doa yang kau panjatkan akan dihadirkan sebagai bukti di hadapannya. Dalam detik-detik itu, seluruh amal perbuatanmu akan dinilai, dan salatmu akan berbicara, membela, atau mungkin mengungkapkan kekurangan-kekurangan yang belum sempat kau perbaiki. Namun, jangan hanya memikirkan salat sebagai rutinitas semata. Setiap rakaat adalah kesempatan untuk mendekatkan diri, untuk memohon ampunan, dan untuk memperbaiki diri. Ingatlah, di hari itu, salatmu bisa menjadi pembela yang kuat atau justru menjadi saksi yang memberatkan. Maka, perbaikilah salatmu sejak kini, ikhlaskan hati, dan jadikan setiap sujud sebagai bukti ketundukanmu kepada Allah. Karena di hari pengadilan nanti, salat yang ikhlas akan menjadi saksi yang paling telat,